Dagdikduk sih. Perasaannya Aduk. campur aduk. Tegang. Iya tegang, takut, tapi pengen juara. Ternyata dapat juara. Pas tahu juara perasaannya gimana? Senang. Nah, Kalau Mbak Dewa gimana nih? Malah nggak nyangka loh para teman ya, bener nggak kita gitu Kayak sampai kita tuh udah nyampe nanya ke juri. tuh sampai nanya ke juri segala, Karena memastikan benar-benar kita nggak juaranya kayak gitu. Kita nggak yakin kayak masa sih bisa lolos. Hai Sobat Span6, kembali lagi bersama kami di Span6 TV. Akhir-akhir ini baru dapat kabar nih kalau misalnya SMP Negeri 6 Denpasar baru dapat lomba baru nih, juara gitu. Waduh, juara satu lagi. Kira-kira bisa dijelasin nggak sih itu lombanya apa? Nah, jadi SMP Negeri 6 Denpasar baru saja berhasil meraih juara 1 lomba Canang Sari kategori golongan penggalang pada bulan Bakti Pramuka serangkaian Hari Pramuka ke-62. Wih. Sebelum kita lanjut, perkenalkan saya Nindi Saya Nanda. bersama bintang tamu kita hari ini yaitu Melinda. dan Lele. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya nanya-nanya seputar Iya. lombanya. Nah, tadi kan sudah disebutin sama rekan saya Nindi kalau misalnya lombanya itu dalam rangka Bulan Bakti Pramuka serangkaian Hari Pramuka ke-62. Bisa dijelasin dikit gak sih Bulan Bakti Pramuka itu untuk apa dan diselenggarakannya itu buat apa? Iya. Tujuannya buat apa? Jadi kegiatan ini kegiatan tahunan ya dari Kuarcap Denpasar panitianya. Setiap tahun pasti ada kegiatan lomba seperti pionering untuk penggalang SMP Canang Sari, penggalang SMP perempuannya, untuk tingkatan SMA juga ada, SD juga ada. Nah, itu kegiatannya ada di Taman Kota Lumintang. Jadi alur ceritanya adalah kita dapat surat terus ke sekolah, diterima di ibu kepala sekolah selaku Kamabigus. Setelah itu saya sendiri kebetulan jadi pembina pramuka, diinformasikan ada surat seperti itu, undangan mengikuti lomba pionering dan Canang Sari pramukanya. Oh. Nah, kalau boleh tahu tuh persiapan-persiapan yang dulu dilakuin untuk ikuti lomba ini tuh apa aja sih? Bisa mungkin dari Kak Melinda dulu? Persiapannya itu kita ambil dari seminggu. Yang pertama kita tuh beli bahan-bahan dulu, habis itu kita belajar dari membuat tamas. Kita membuat tamasnya beberapa dengan waktu, dan kalau misalnya pun waktunya lebih, kita buat ulang dan kita latihan buat duras. Wah, Tambahan ya, yang membina di Canang Sari adalah Bu Susi. Oh. Jadi terima kasih banget untuk Bu Susi. Oke, jadi selama itu saya minta bantuan sama Bu Susi karena saya sendiri nggak bisa loh. Bagaimana saya kan? Jadi minta bantuan sama Bu Susi untuk melatih tim putrinya untuk persiapan lomba ini. Jadi sebenarnya ada sedikit masalah sedikit sih sebenarnya. Di awal kita sudah pilih siapa yang mau mengikuti lomba. Ternyata setelah perjalanan waktu ada beberapa anggota kita yang tidak bisa hadir untuk latihan. Jadi diproses, ada tim yang baru masuk, akhirnya Melinda dengan teman-temannya latihan selama seminggu. Wow, dan juara ya. Dan juara, keren banget sih. Kita lihat ya latihannya itu gak mudah dan pastinya wah keren banget sih. Iya, Dan benar. kalau boleh tahu bahan-bahan untuk canang sarinya itu emang dapat atau dipersiapkan Kayak sendiri? beli sendiri gitu. Kita beli sendiri tapi dapat dana dari Pak Del. Oh, dari sekolah. SMP 6. Dari dana komite guys. Dari dana komite. Iya. Berarti dapat tapi dananya beli sendiri tapi dananya dari sekolah. Oh, oke. Kalau boleh tahu, selain lomba Canang Sari itu ada lomba apa lagi sih? Untuk penggalang SMP-nya itu ada Canang Sari untuk putri, pionering untuk putra. Untuk SD kalau nggak salah ada melukis, menggambar ya. Menggambar. Terus untuk SMA-nya buat sakti, Buat sate sama buat gebogan. gebogan, ya sama buat lawar kalau nggak salah juga ya. Itu yang diselenggarakan pada hari itu juga semuanya. Jadi pada hari itu juga setelah itu diumumkan juaranya. Cuman
penerimaan hadiahnya itu pada saat HUT Pramuka yang ke-62 yang dipusatkan di lapangan Bintang. Oh. Oke. Sekarang kita lanjut. Ada hambatan nggak sih pas sedang membuat canang sarinya? Ada pastinya. Bisa diceritain sedikit? Iya. Hambatannya itu yang pertama teman-temannya tuh jarang hadir. Ada beberapa yang jarang hadir. Habis itu hambatan yang kedua kemungkinan motornya yang untuk kita beli bahan-bahan itu nggak ada. Tapi kadang minjem sih, ada kok. Hambatan yang kedua jarang banget teman-temannya bawa pisau. Oh, jadi nggak susah gitu kalau misalnya nggak ada pisaunya ya? Ya susah karena nggak bisa nulis. Ada lagi? Udah sih segitu aja hambatannya. Kalau pas latihan gitu ada nggak kayak misalnya yang sering nggak bisa datang gitu? Ada sering. Jadi itulah kejadiannya, beberapa ada yang tidak bisa datang karena alasan tertentu ya, bukan karena malas sih sebenarnya, karena sakit kalau asal temennya ya, waktu itu sakit, terus ada kesibukan acara keluarga kan, akhirnya kalau seperti itu terus karena sudah dibagikan gini ya, bagian-bagian latihannya oleh Ibu Susi, jadi ada pergantian di tengah jalan gitu. Gantian. Syukurnya yang mengganti ini bisa menambal istilahnya yang tidak bisa hadir selama ini. Jadi seperti yang di Melinda katakan tuh, jadi setiap siswi putri harus membawa pisau karena belajar noise istilahnya ya, Iya. belajar noise dan seterusnya. Jadi ketika siswanya pisaunya ada satu, ya berbeda dia. Yang lainnya jadinya nggak bisa nulis, nggak bisa belajar dia sendiri. Benar. Oke, balik lagi nih. Pas lagi lomba itu masing-masing anggota itu emang buat satu canang sari apa gimana? Nggak. Jadi setiap anggota itu punya Tugas tugas masing-masing. Masing-masing, ya. Nah, ada 2 orang yang membuat tamas, ada 2 orang yang mengisi bunga, dan 2 orang yang membuat jeruan. Kayak yang untuk di gebogan itu loh, yang di bawah. bukan juruan khusus ya. Kalau Melda jadi apanya nih? Jadi buat tamas. Buat tamasnya. Waktu yang disediain tuh dalam pembuatannya tuh berapa lama? 90 menit. Oh, 90 menit. Oke. Mungkin ada kesan tersendiri nggak pas ngikutin lomba ini? Kayak ada kesannya gitu nggak? Ada sih. Kesannya itu kayak dapat pelajaran tambahan dari buat tamas ini, jadi aku makin bisa. Jadi saya makin bisa menuas, makin bisa bantu orang tua untuk buat tamas dan buat canang sari. gimana sih perasaannya pas lagi lomba, pas lagi nues gitu? Dag-dig-dig sih. Perasaannya campur aduk. Tegang. Iya, tegang, takut, tapi pengen juara. Ternyata dapat juara. Pas tahu juara perasaannya gimana? Senang. Kalau Pak Dewa gimana nih? Malah nggak nyangka loh para sebelumnya ya, bener gak kita gitu sampai Kita tuh udah nyampe nanya ke jurinya. tuh sampai nanya ke juri segala, Karena memastikan benar-benar kita nggak juaranya kayak gitu. Kita nggak yakin kayak masa sih bisa lolos. Karena persiapan seperti itu 1 minggu, terus di pertengahan jalan ada pergantian anggota gitu kan, jadinya ternyata anggota yang baru ini bisa menambal yang nggak bisa datang itu, dan berkat bimbingan Bu Susi ya dapat juara Lancar. 1. Iya. Yes. Mungkin ada nggak sih pesan buat teman-teman semua mungkin yang kayak ada bakat juga nih kayak dibuat canang sari gini, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman semua gimana motivasinya, mungkin mau ngasih motivasi buat semakin giat belajar atau gimana, bisa disampaikan? Pesannya itu giat aja dulu latihan, siapa tahu nanti kalau misalnya pramukanya perlu lomba, kayak misalnya kurang anggota, kita ngambil dari ekstra meja jahitan, kayak kita mengambil Nindya. Karena kekurangan anggota. Oke deh. Dan yang paling gini mungkin ya, jadi kegiatan di rumah ketika ada kan kita agama Hindu kan sering banget buat canang sari. Jadi untuk yang putri jangan malas-malasan ya, bantu orang tuanya nues buat canang sari sehingga jadi kebiasaan ini jadinya. Karena saya yakin kegiatan lomba ini setiap tahun mesti ada, walaupun mungkin nanti tahun depan berbeda lagi. Artinya dari sehari-hari itu kita udah siap
Jadi ketika kami di Pramuka memerlukan peserta, gampang jadinya. Nggak seperti kemarin, aduh siapa ya, bisa nggak kayak gitu jadinya. Tapi sudah ternyata setelah bimbingan khusus selama seminggu, intens banget. Ya syukur dari tim putri bisa semua jadinya ya. Jadi awalnya yang kurang bisa, yang jadi kurang bisa. jadi bisa. Yang Malah awalnya ragu jadi berani. berani ya. Misal abis lomba nih, kalau boleh tahu itu canangnya dikemanain, dibawa lagi atau dipersembahin? Disembahin ya? Iya, kita disembahin karena emang sih itu udah campur tangan dari panitia, tapi kita tunasin tirta. Jadi setelah saya lomba, kita ambil lagi canangnya itu, kita bawa ke sekolah, ke Padme, dibersihkan istilahnya dengan tirta ya. Setelah itu kita persembahkan lagi dengan di Padme di sana. Ini wujud dari rasa syukur kita sudah dapat juara. Kayak gitu. Oke, kita bisa kasih applause lagi sedikit buat teman-teman kita ya, kita bisa ngelihat perjuangannya ya. Iya, udah lumayan keren banget, nggak lumayan lagi sih, ini udah keren banget dan bisa harumin nama SMP 6 jadi juara 1 Dalam waktu latihan seminggu ya? Iya, seminggu doang itu. Ya, wow, nggak bisa berkata-kata lagi sih. Jadi mungkin segitu dulu ya yang bisa kita sampaikan mengenai lomba kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan see you next time. Dadah!